Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengulas laporan keuangan kuartal pertama yang baru saja dirilis di emiten sektor perbankan terbesar kali ini, yaitu apa? BBCA. Di mana BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk sudah merilis laporan kinerja kuartal pertama ya, Q1, yaitu antara Januari, Februari, Maret di tahun 2021. Oke, tonton video ini sampai selesai, namun jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Check it out. Oke teman-teman, saya akan membaca ya laporan keuangan kuartal pertama, dan saya akan bandingkan di laporan keuangan kuartal pertama di tahun 2020. Jadi saya akan membandingkan di tahun 2020 kuartal pertama dan 2021 di kuartal pertama. Yang pertama di sini adalah market cap-nya ya, atau market kapitalisasi atau kapitalisasi pasar. Di mana di tahun 2020 itu sebesar 674,2 triliun dan di tahun 2021 naik menjadi 779,8 triliun atau naik sebesar 105,6 triliun. Jadi di tengah pandemi malah BBCA membukukan kinerja yang sangat bagus ya, terlihat dari kenaikan. Kemudian dari harga atau price, di sini di tahun 2020 di bulan Maret itu harganya per lembar sahamnya itu Rp27.625 per lembar saham, dan di Maret bulan lalu tahun 2021 itu naik menjadi Rp31.950 per lembar saham, atau kenaikannya sebesar 4.325 lembar saham atau 15% per tahun. Jadi sederhananya gini ya teman-teman, misalkan teman-teman punya satu lot membeli saham di bulan Maret tahun lalu dan teman-teman ingin menjual di bulan Maret tahun ini 2021, teman-teman untung Rp432.500. Teman-teman untung 400 ribuan jika beli di tahun lalu dan dijual di tahun ini. Itu kalau satu lot, tinggal dikalikan aja, kalau teman-teman punya berapa lot tinggal dikalikan aja 400 kali berapa, dan 15% per tahun. Investasi apa yang memberikan return 15% per tahun ya teman-teman? Kita coba lihat di deposito. Deposito itu rata-rata kan 14%. Rata-rata kan 4%-an ya per tahun. Itu pun masih dipotong pajak. Bahkan sampai saat ini pun kalau saya nggak salah itu di bawah 4%, malah 3,5 apa 3,25 gitu ya keuntungan di deposito per tahun gitu ya. Kemudian kita lihat dari reksadana pasar uang itu pun sekitar 4-5%. Di apalagi di obligasi juga sama. Kemudian ada sih yang mencapai 10% ke atas returnnya, yaitu di P2P lending atau peer to peer lending. Itu pun resikonya adalah gagal bayar ya teman-teman. Oke, kemudian di indikator yang ketiga adalah ROE ya, return on equity, rasio ekuitas ya, di mana mengalami kenaikan sebesar 0,11%, atau di tahun 2020 3,83% dan naik di tahun 2021 3,94%. Kemudian indikator yang keempat adalah DER, debt equity ratio, rasio utang ya. Di sini di tahun 2020 4,67 dan naik di tahun 2021 5,10. Kemudian kita akan mengulas titik-titik support dan titik-titik resisten ya teman-teman. Titik support adalah titik terendah atau jurang terdalam di suatu periode harganya. Kemudian di titik atau garis resisten adalah harga yang tertinggi di periode. Jadi kalau support adalah lembah terdalamnya, di lembahnya terdalam. Kalau resisten adalah gunungnya, di puncak gunungnya. Kita bisa analisa ya. Jadi gampangnya gini, kita akan membeli jika harga mendekati titik terendahnya, lembah atau jurangnya. Kita akan menjual jika harga mendekati titik tertinggi atau puncak tertinggi. Seperti itu simpelnya. Mari kita analisa ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar.
Kita mulai dari bulan Maret ya teman-teman. Di sini supportnya adalah sekitar 21.500-an di tanggal 19 Maret 2020. Kemudian 24 ribuan di 29 April 2020. Kemudian 23.400-an di 19 Mei 2020. Kemudian 27.400-an di 15 Juni 2020. Kemudian 27 ribuan di 30 September 2020. Kemudian 28.500-an di 26 Oktober 2020 dan 31 ribuan di 27 November 2020. Secara gambaran setiap bulan itu pasti ada momen harga terendahnya ya teman-teman. Ada Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November. Jadi teman-teman bisa patokannya kalau secara awam gitu ya, patokannya di titik-titik itu aja kalau mau beli. Dan yang kedua adalah poinnya itu titik-titik supportnya itu naik ya teman-teman, mulai dari 21.000 naik lagi 24.000, 27.000, 28.000. Itu artinya apa? Jadi jika perusahaan sebesar BPCA atau yang berfundamental sangat baik kemudian turun harganya, itu kebanyakan itu bersifat short term ya atau jangka pendek. Jadi justru itu adalah menjadi peluang kita untuk kita membeli saham teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke titik atau garis resisten atau puncak tertinggi ya di harga. Saya mencatat yaitu yang pertama di 28.600-an di 6 April, kemudian 26.700 di 6 Mei, kemudian di 29.700-an di 9 Juni, kemudian 31.100-an di 8 Juli, kemudian 33 ribuan di 27 Agustus, 29.500 di 19 Oktober, 33.200 di 20 November, 36.800 di 11 Januari, dan 35.600-an di 3 Maret. Di sini bisa kita lihat ya, puncak tertinggi itu di 11 Januari yaitu 36.800. All high price ya, puncak tertinggi, harga tertinggi BBCA selama ini di 36.800. Kemudian yang kedua adalah 35.600 di 3 Maret ya teman-teman. Jadi rata-rata juga setiap bulan juga ada harga terendah dan harga tertinggi. Kalau teman-teman masih awam, patokannya kayak seperti itu. Mungkin tidak terlalu pas-pas banget, tapi yang penting mendekati. Nah, seperti itu ya. Oke, di seksi yang terakhir ini tentu saja seperti biasa saya akan mengulas analisa teknikal dengan menggunakan iPod Mobile. Sebelumnya disclaimer ya teman-teman, data ini saya dapat di aplikasi iPod Mobile ya teman-teman. Jadi kalau kita membaca laporan keuangan asli di pasar modal di websitenya pasar modal itu kan mungkin bagi teman-teman yang awam itu kan berpuluh-puluh lembar ya dan kesulitan untuk membaca. Makanya biasanya di setiap sekuritas atau aplikasi yang sejenis ya atau berita website yang tentang pasar modal keuangan itu biasanya langsung tertera secara gambaran besarnya tentang laporan keuangan. Misalkan net profit berapa, misalkan revenue berapa. Jadi kita tidak usah atau kita tidak perlu melihat satu persatu gitu ya teman-teman untuk memudahkan para nasabah. Oke, tonton video ini. Setelah ini saya akan menganalisa teknikal untuk pergerakan harga saham BCA mungkin 1-2 minggu ke depan. Check it out. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menganalisa teknikal dengan beberapa indikator. Yang pertama di sini adalah garis MA50, 100 dan 200. Seperti teman-teman lihat di chart yang di atas itu saya menggunakan MA di 3 bulan ya periodenya. Di sini bisa kita lihat garisnya di sini sudah mulai rebound ya teman-teman. Di sini. Nah, di sini juga sudah mulai menembus MA200. Setelah mengalami titik terendahnya di sekitar 3.000 ya. Sini. Oke, yang tengah adalah dengan indikator MACD.
Seperti teman-teman lihat juga di sini juga transaksinya juga sudah mulai naik ya teman-teman di sini. Kemudian garisnya juga sudah mulai cross ke atas ini. Kemudian kita lihat stokastik 1433. Di sini juga sudah mulai naik ya, mendekati over 75. Sejauh ini sejauh ini konvergen ya teman-teman, atau linear ya, dengan kenaikan harganya sejalan dengan kenaikan transaksinya. Sekarang kita bisa lihat di broker summary-nya. Ini adalah broker summary-nya di 1 minggu terakhir ya teman-teman, yaitu periode 19 April sampai dengan 23 April 2021, Senin sampai Jumat kemarin ya teman-teman. Bisa kita lihat dari broker 10 terbesar ya, yaitu pembelian atau akumulasi lebih besar daripada distribusi atau penjualan. Di sini kita lihat ya, lotnya ya, sama valuasinya ya. Nih. Ini adalah akumulasi atau pembelian, itu lebih banyak ya daripada penjualan ya atau distribusi ya teman-teman sini. Maka dari itu 1 minggu terakhir ini harga dari BPCA ini cenderung naik ya, dan memang rebound karena memang broker summary-nya nilai transaksinya juga bertambah gitu, naik juga terlihat dari broker summary-nya ini. Sekarang kita bisa cek 2 minggu terakhir ya. Bisa kita lihat di 2 minggu terakhir juga di 10 broker terbesar juga lebih banyak akumulasi ya atau pembelian ya di sini daripada distribusi atau penjualan. Jadi kalau menurut saya pribadi, kemungkinan ya 1-2 minggu mendatang harga BPCA ini masih uptrend, masih naik dia di sekitar 31-32-3.000 lah teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya ulas di video kali ini, mulai dari membaca laporan kuartal 1 Januari, Februari, Maret BPCA di tahun 2021, kemudian kita bandingkan laporan kuartal 1 dari 2020 ke 2021, kemudian kita analisa singkat mengenai titik atau garis support dan resisten. Yang terakhir adalah analisa teknikal. Jadi pesan saya tetap sama, dahulukan dulu edukasi sebelum investasi. Kemudian jangan terlalu percaya atau langsung nurut aja jual atau beli. Di video kali ini juga bukan untuk perintah jual dan beli ya teman-teman. Tetap menggunakan analisa teman-teman sendiri, pakai uang dingin, analisis profil risiko teman-teman, kemudian take action dan terus belajar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.